Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur kita panjatkan berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu dan menjalankan MPLS hari ketiga secara online. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat Bapak Heri Budianto SEMA selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Letris Indonesia 1, Bapak Muhyiddin SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Nurma Fitriana Eskep selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Nur Effendi SPDI selaku Pembina OSIS SMK Kesehatan Letris Indonesia 1, serta Bapak Ibu guru, staf, dan karyawan yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan peserta MPLS yang saya banggakan. Masih semangat semua kan adik-adik peserta MPLS? Yang pasti harus tetap semangat dong ya, walaupun kita melaksanakan MPLS secara online. Baiklah, langsung kita mulai saja acara pada hari ini. Yang pertama yaitu kita akan menyanyikan lagu Mars Letris. Kepada operator, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada operator. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi mengenai program jurusan farmasi yang akan disampaikan oleh Ibu APT Eka Fitridiani Espan. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adila. Di sini saya mewakili Kaprodi Farmasi ya, yaitu Bu Meti Andriani Esfarm. Karena satu halangan beliau tidak dapat hadir di sini. Baik, saya di sini akan membawakan mengenai pengenalan program studi farmasi. Apa sih farmasi itu? Farmasi adalah ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk mengenai obat. Jadi mulai dari bahan baku obatnya sampai nanti menjadi sediaan obat. Yang kalian lihat di pasaran itu ada dalam bentuk sediaan tablet, sirup, kapsul, dan lain-lain. Tadinya kan bahan obat itu hanya berupa serbuk gitu ya. Nah, ilmu farmasi ini merupakan ilmu terapan dari 3 bidang ilmu, yaitu kedokteran, kimia, dan biologi. Loh, kok ada kedokteran juga? Iya, kenapa? Karena seorang farmasis nggak mungkin bisa membuat obat kalau anatomi fisiologi tubuh manusia sendiri tidak tahu, gitu ya. Kemudian ruang lingkup ilmu farmasi nggak hanya berfokus pada bidang ilmu eksaknya aja, tapi juga ada ilmu sosial. Nanti kalian akan dapat di sini tentang manajemen farmasi, yaitu bagaimana mengelola bahan-bahan obat, atau kalau kita kan di sini farmasi klinis ya, jadi bagaimana caranya kita untuk memberikan farmasi atau komunikasi ke pasien atau ke teman sejawat lainnya, seperti itu. Kemudian dalam 3 tahun ke depan nih, apa aja yang akan diperoleh oleh kalian? Yang pertama, nanti di kelas 10, itu ada yang namanya dasar-dasar kefarmasian. Di sini kalian akan belajar mengenai cara menghitung dosis obat, kemudian untuk praktikumnya juga nanti sudah mulai membuat sediaan puyer dan salep, kemudian nanti ada belajar tentang farmakologi. Farmakologi ini yaitu ilmu yang berkaitan dengan obat, efeknya obat di dalam tubuh manusia itu seperti apa, bagaimana cara kerja obat di dalam tubuh manusia, seperti itu. Nah, kemudian ada TOI. Apa itu TOI? Tanaman Obat Indonesia. Di sini kalian akan belajar mengenai caranya dari bahan alam untuk diambil menjadi sediaan obat. Karena negara kita negara kaya ya, banyak banget bahan-bahan alamnya.
Seperti itu. Kemudian ada undang-undang kesehatan juga. Ini di sini akan belajar tentang rambu-rambunya yang boleh dilakukan dan yang dilarang dilakukan oleh seorang farmasis. Kemudian nanti ada K3LH, yaitu keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Seperti itu. Kemudian nanti di kelas 11 ada yang namanya pelayanan farmasi. Di sini akan melanjuti tentang ilmu resepnya. Di sini ada sediaan cair, yaitu kalian di sini mulai membuat sediaan sirup. Dan kemudian nanti di selain ilmu resep juga ada manajemennya. Di sini akan belajar tentang tata kelola obat-obat di apotik atau di rumah sakit. Seperti itu. Kemudian ada farmakognosi. Farmakognosi tadi kelanjutan dari belajar tanaman obat Indonesia di kelas 10. Gitu ya. Kemudian ada farmakologi juga, farmakologi yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu belajar mengenai bagaimana sih caranya obat bekerja di dalam tubuh kita. Di kelas 12 juga sama seperti itu, seperti kelas 11, hanya kelanjutannya aja. Terus bagaimana lulusan SMK Farmasi nantinya? Prospeknya sangat bagus. Kenapa? Kalian bisa lihat saat ini, di mana di masa pandemi seperti ini banyak orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang melakukan pemecatan ya terhadap karyawannya, tapi justru tenaga kesehatan tetap bertahan karena sangat dibutuhkan. Bukannya kita sebagai tenaga kesehatan mendoakan mereka sakit ya, cuma ini kan memang lagi masa pandemi nih, seperti itu. Nah, lulusan SMK Farmasi untuk SMK Letris ini yang bekerja udah banyak senior-senior kalian yang tersebar di beberapa perusahaan, baik itu BUMN, negeri maupun swasta. BUMN ada apa? Ada Kimia Farma contohnya. Ada beberapa orang alumni kita yang kerja baik itu di Apotek Kimia Farma maupun di PBF Kimia Farma. PBF ini kepanjangan dari pedagang besar farmasi atau distributor obat, seperti itu. Kemudian kakak kelas kalian juga udah ada yang bekerja di Rumah Sakit Women and Child Hospital Bintaro, kalian tahu ya, yang di depan McD Bintaro sektor 9, kemudian di Rumah Sakit Akida, Rumah Sakit Mutiara Bunda, Buah Hati, kemudian ada yang di Apotika 24, dan lain-lain. Kalau misalnya nanti kalian setelah di kelas 12 nanti memutuskan, aduh kalau saya nggak kerja, langsung kerja, kayaknya ilmunya masih kurang nih. Bisa kuliah? Bisa. Apa nih? Bisa mengambil jurusan farmasi lagi, atau jurusan eksak lainnya yang kalian minati. Nah, ini senior-senior kalian yang sudah ada di beberapa universitas negeri maupun swasta, yang mereka kebetulan jurusannya adalah jurusan farmasi, kecuali yang di STAN ya. Kalau STAN mah udah pasti mengenai pajak, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah data pengajar produktif farmasi. Kaprodi produktif farmasi, Kaprodi farmasi untuk SMK Kesehatan Letris ada Bu Meti Andriani, kemudian saya sebagai timnya, ada saya Apoteker Eka, Apoteker Andiani, dan Apoteker Adang, beserta dengan Pak Muhib. Nih ya, foto-foto guru kalian tim farmasi SMK Kesehatan Letris. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Dari adik-adik ada yang mau ditanyain nggak nih? Ayo yang jurusan farmasi boleh nih nanya-nanya sama Bu Eka. Itu ditanyain aja apa yang mau kalian tanyakan, misalnya nanti kita prakteknya bagaimana dan lain-lain, kemudian untuk PKL seperti apa,
Silakan ditanyakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, mau nanya yang tentang praktek gimana, Bu? Untuk praktikum kelas 10 kan karena kita masih pandemi ya, jadi nanti praktikumnya kita masih daring juga. Jadi di sini hanya diberikan materinya aja, poin-poinnya apa. Nanti kalau misalnya sudah tidak daring lagi atau bisa tatap muka, nanti bisa langsung untuk praktikum di sekolah. Makanya kami harap dari pihak sekolah kalian harusnya sudah bisa divaksin ya. Usianya sudah di atas 12 tahun kan ya? Yuk selanjutnya yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum, Bu. Kita kalau PKL Waalaikumsalam itu warahmatullahi wabarakatuh. di mana? Kalau PKL nanti bisa di puskesmas dan di rumah sakit, beberapa rumah sakit di daerah Tangerang Selatan. Seperti itu. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Bu, saya mau tanya. Ruang prakteknya ada berapa ya? Ruang praktikum atau laboratorium. Untuk jurusan farmasi ada 2 laboratoriumnya, yaitu ada laboratorium farmasi dan juga laboratorium kimia farmasi. Oke, sebelum ditutup sama Bu Eka, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Mungkin cukup ya Bu Eka. Terima kasih kepada Bu Eka sudah menyampaikan materi mengenai program jurusan farmasi. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi mengenai program jurusan keperawatan yang akan disampaikan oleh Ibu NS Ita Meisari Eskep. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam sehat walafiat ya. Oke, di sini saya perkenalkan nama saya Bu Ita Meisari ya. Saya di sini adalah guru produktif keperawatan. Nah, di sini saya akan mengenalkan jurusan keperawatan, ya. Oke. Yang pertama, kalian harus tahu terlebih dahulu. Untuk asisten keperawatan itu sendiri adalah program yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dalam asistensi keperawatan yang terampil dan kompeten di bidang pelayanan dasar keperawatan, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi kalian nanti sebagai tenaga asisten keperawatan, kalian itu nanti akan prakteknya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusianya semua.
seperti memandikan pasien, seperti itu, terus mencuci rambut pasien, menggunting kuku pasien, dan lain-lain banyak. Nanti akan diberitahu pada saat nanti kalian sudah melakukan pembelajaran online-nya. Nah, di sini untuk pelajaran produktif keperawatan itu sendiri, ya. Nah, di sini ada untuk yang kelas 10, nanti kalian akan belajar tentang konsep dasar keperawatan. Ya, terus ada pelajaran anatomi fisiologi tentang tubuh manusia, ya. Terus ada komunikasi keperawatan, lalu ada ilmu kesehatan masyarakat. Ya, nanti kalian belajar tentang kesehatan masyarakat juga. Nah, kalau misalnya di kelas 11, kalian nanti akan belajar tentang keterampilan dasar tindakan keperawatan. Ya, untuk praktek-praktek yang lebih mendalam, nanti kalian akan masuknya di kelas 11. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia juga kalian nanti akan diajarkan, lalu ada pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Nah, untuk yang di kelas 12 itu nanti sama pelajarannya adalah keterampilan dasar tindakan keperawatan, kebutuhan dasar manusia, dan ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Jadi ini adalah semua pelajaran kalian di produktif keperawatan. Seperti itu. Nanti kalau misalnya nanya, Bu, kita nanti ada prakteknya nggak di kelas 10? Nanti ada prakteknya, tapi praktek dasarnya hanya pengenalan alat-alat laboratorium saja. Seperti itu. Jadi kalian harus perkenalan dulu nama-nama alatnya apa. Kalau sudah tahu nama alatnya apa, baru nanti kalian melakukan tindakan prakteknya. Seperti itu. Jadi harus mengenal dulu nama alatnya itu apa. Oke. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nih untuk guru-guru produktif keperawatan itu siapa aja sih, biar kalian harus kenal. Nah, di sini ada Bu Nikma Fitriana Eskep. Nanti dia yang akan mengajarkan anatomi fisiologi untuk kalian di kelas 10. Lalu ada ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Nah, Bu Nikma nanti belajar IPPD itu di kelas 11. Nanti ketemu sama Bu Nikma di kelas 11, ketemu lagi. Lalu ada Bu Nikma menjelaskan tentang keterampilan dasar tindakan keperawatan di kelas 12. Nah, terus ada Bu Ita Mesari, saya sendiri, ya. Saya nanti akan mengajarkan kalian komunikasi keperawatan, ya. Lalu nanti saya akan mengajarkan sama seperti Bu Nikma IPPD juga di kelas 11. Lalu ada keterampilan dasar tindakan keperawatan. Nah, terus ada Bu Sinta Yunianti, nanti kalian bisa kenalan sama Bu Sinta Yunianti Eskep. Dia juga ngajar juga di kelas 10, ya. Untuk kelas 10 ngajarnya adalah konsep dasar keperawatan. Lalu ada kebutuhan dasar manusia di kelas 11, di kelas 12 ngajarnya, terus ada keterampilan dasar tindakan keperawatannya di kelas 11. Terus ada Bu Maulina Sari Eskep. Nah, Bu Maulina Sari juga mengajarkan kalian nanti di kelas 10, yaitu ilmu kesehatan masyarakatnya. Nanti kalian bisa belajar dengan Bu Maulina tentang ilmu kesehatan masyarakat. Lalu ada kebutuhan dasar manusia, terus ada keterampilan tindakan keperawatan sama seperti Bu Sinta. Ya, terakhir ada Bu Anissa Mardatila, Eskep Nurse, ya. Nah, Bu Anissa ini nanti ketemu, kalian belum ketemu sama Bu Anissa, nanti ketemu sama Bu Anissa di kelas 12. Bu Anissa ngajar ilmu penyakit dan penunjang diagnostik di kelas 12 dan biologi di kelas 10, ya. Kalian bertemu sama Bu Anissa Mardatila dengan pelajaran biologinya. Untuk pelajaran produktifnya nanti ketemunya di kelas 12 seperti itu. Nah, ini adalah foto-foto guru produktif keperawatannya, ya. Kalau misalnya belum melihat secara langsung, nah ini gurunya untuk produktif keperawatan, ada Bu Nikma, ada Bu Ita, ada Bu Sinta, ya. Terus ada Bu Maulina, nah sama Bu Anissa. Nanti bisa ketemu secara langsung, ya, tatap muka, ya, bisa kenalan seperti itu. Nah, di sini ada tempat kita di mana aja sih tempat prakerinnya, biasanya untuk yang keperawatan maupun farmasi, ya. Biasanya kita tempat prakerinnya itu di puskesmas di wilayah Tangerang Selatan, ya. Jadi kita karena sekolahnya di daerah Tangerang Selatan, nah kita tempat prakerinnya itu di puskesmas wilayah Tangerang Selatan.
ya. Lalu untuk rumah sakitnya kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Akidah dan Rumah Sakit Permata Pamulang, ya. Kita sudah bekerja sama dengan 2 rumah sakit ini. Jadi kalian nggak usah mencari tempat praker, nanti sekolah yang akan memplotkan masing-masing kalian akan ditempatkan di rumah sakit mana dan puskesmas mana, seperti itu. Nah, untuk lulusan bekerja, ya, ini alumni sudah banyak yang lulusan dari SMK Kesehatan Letris Indonesia ini yang sudah lulus bekerja di Rumah Sakit Premier Bintaro. Alhamdulillah lulusan SMK Kesehatan Letris Indonesia alumni sudah ada yang bekerja di Rumah Sakit Premier Bintaro. Terus ada yang bekerja di Rumah Sakit Akidah, ada yang di Rumah Sakit Mutiara Bunda, terus ada yang di Rumah Sakit Buah Hati, Rumah Sakit Insan Permata, Rumah Sakit Medika Lestari, klinik kecantikan juga banyak yang sudah pada bekerja lulusannya. Terus ada di klinik gigi dan puskesmas pun ada. Jadi untuk alumni-alumni yang sudah bekerja atau lulusan yang bekerja, nah itu sudah banyak yang sudah bekerja di rumah sakit maupun di klinik-klinik kecantikan, klinik gigi dan puskesmas, seperti itu. Nah, untuk pendidikan lanjutannya banyak dari lulusan SMK Kesehatan Letris Indonesia itu sudah ada yang masuk di Universitas Syarif Hidayatullah, jurusan keperawatan. Nah, itu kita bisa masuk di PTN negeri, ya kan, seperti UIN, kayak gitu. Terus di Stikes Pertamedika, banyak alumni kita yang masuk di Stikes Pertamedika, terus di Universitas Muhammadiyah Tangerang, juga ada jurusan keperawatannya, terus Universitas Muhammadiyah Jakarta, terus ada Universitas Veteran Nasional Jakarta, Stikes Banten, Poltekkes Jakarta, Poltekkes Malang. Baru tahun kemarin ada siswa kita yang masuk di UIN dan Poltekkes Malang tahun ini. Mohon maaf, jadi baru lulus di kelas 12, dia alhamdulillah lulus masuk di UIN dan Poltekkes Malang, seperti itu. Ya, karena Poltekkes Jakarta juga ada dan Poltekkes Malang. Oke, kita sebagai asisten tenaga keperawatan ya harus belajar care terhadap pasien ya. Kalian harus bisa belajar bagaimana caranya komunikasi ke pasien dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi kalau ketemu pasien, komunikasinya bagaimana, kalian harus belajar. Nah, terus harus lebih care lagi sama pasien, ya kan. Kita aja care sama pasien, bagaimana kita care sama keluarga kita di rumah, seperti itu. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti ada pertanyaan, bisa silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ada yang mau ditanyain sama Bu Ita? Yang jurusan keperawatan mungkin ada yang mau tanya, biar bisa langsung dijawab sama Bu Ita mengenai PKL-nya atau belajar di lab-nya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari PKL-nya, prakteknya, atau bagaimana? Kasih dong, perawat nih masa ada yang lain. Ayo, ada yang mau ditanyain? Masa pandemi gini prakteknya di rumah aja ya, Bu? Ya. Mohon maaf, ada yang ingin bertanya? Untuk di masa pandemi prakteknya di rumah ya, Bu? Untuk kelas 10. Kalau untuk selama pandemi, ya pandemi ini, kita sebenarnya
prakteknya di sekolah, cuman tetap kita melakukan prokes yang ketat. Nah, itu tidak semuanya langsung datang ke sekolah. Jadi cuma beberapa siswa yang hanya datang ke sekolah. Cuma kita lihat kondisinya lagi saat ini seperti apa dan gimana. Seperti itu nanti kita akan lihat lagi bagaimana kondisinya. Seperti itu kalau misalnya memungkinkan untuk belajar praktek di sekolah, ya kita nanti akan belajar praktek di sekolah. Seperti itu. Jadi lihat lagi kondisinya bagaimana kayak gitu. Nanti kalian pasti nanti akan bermain di lab keperawatan seperti itu, karena kan memang harus mengenalkan alat-alat dulu, nama alatnya apa nih gitu. Kalau misalnya mau belajar praktek kan nggak mungkin kalian langsung belajar praktek, tapi harus tahu dulu alatnya apa nih, namanya apa ini namanya apa, seperti itu. Jadi harus tahu dulu nama-nama alatnya itu kayak apa gitu. Jadi biar tahu dulu, biar kenal dulu fungsinya buat apa ini alatnya, seperti itu. Kegunaannya buat apa nih alatnya. Nah, seperti itu nanti diajarkan dasar-dasarnya dulu. Nanti kalau udah tahu dasarnya, baru kita ajarkan untuk praktek yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusianya dulu. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Aku mau nanya, Bu. Ya. Kalau masalah PKL itu gimana nantinya? Mohon maaf suaranya kedengeran. Kalau masalah PKL gimana nantinya? Oh, kalau masalah PKL nanti kalian nggak usah nyari tempat untuk PKL-nya. Biasanya sekolah sudah memberikan tempat PKL. Nanti kalian akan diplot masing-masing tempat PKL. Misalnya dapat di puskesmas mana, sesuai dengan domisili kalian. Rumah kalian gitu, seperti itu. Jadi misalnya daerah Pamulang, nah misalnya dapatnya di puskesmas Pamulang, contohnya seperti itu. Tapi kita nggak tahu, lihat lagi dari dinas kesehatannya dapatnya di puskesmas mana, seperti itu. Tapi kalau misalnya mau ditempatin di tempat mana, ya tetap harus dijalankan seperti itu. Nanti untuk tempat PKL-nya nanti sekolah yang akan mencarikan seperti itu. Jadi kalian nggak usah nyari tempat PKL kayak gitu. Kalau untuk tenaga kesehatan, kita nggak bisa nyari tempat PKL sendiri. Jadi kita cari untuk tempat PKL-nya kayak gitu. Jadi kalian udah tinggal tempatin aja seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya. Dari yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Boleh silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada cukup? Udah cukup jelas ya mungkin ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh silakan japri saya aja kayak gitu. Kalau misalnya mau ingin bertanya seperti itu, lebih detailnya boleh japri ke Bu Ita kayak gitu. Ya mungkin itu aja ya. baik, terima kasih Bu Ita atas penyampaian materinya. Jadi jelas ya tadi yang disampaikan sama Bu Ita sama Bu Eka juga mengenai materi program jurusannya, ada dari jurusan farmasi, ada dari jurusan keperawatan. Nanti kalau kurang jelas boleh langsung tanya-tanya aja ke kakaknya atau ke guru produktifnya. Masih semangat semua kan PKL-nya? PLS-nya? Masih, Kak. Ada yang mau ditanyain kan nih seputar sekolah kita? Mungkin ada yang penasaran, boleh aja ditanyain. Gimana nih, kalian pada masih semangat kan? Masih, Kak. Oke, siap. Stay tune ya sampai jam 11. Terus kalau ada materi-materi yang perlu dicatat, boleh dicatat.
Ini ada yang mau ceritain pengalamannya nggak? Kenapa bisa masuk sini? Ada yang emang pengen ke sini kah? Atau apa mau jurusan farmasi atau perawat atau gimana? Sharing-sharing dulu, biar kita nggak bosen nih. Pada tidur ya nih semuanya. Lumayan nanti siapa yang aktif bisa jadi dapat reward. Kak, mau nanya dong, Kak. Boleh? Di sini ada demo eskul nggak? Nanti setelah ini ada penampilan video demo eskul ya. Oh, baik, Kak. Terima kasih. Oh iya, tadi kan kita di awal udah dengerin lagu Mars Letris nih. Dari kalian udah ada belum yang hafal lagu Mars Letris? Kalau yang ada yang udah hafal, boleh dong dinyanyiin biar teman-teman yang belum hafal juga ikutan jadi hafal. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Setelah ini kita akan menampilkan video kegiatan prakteren atau PKL kepada operator waktu dan tempat dipersilakan. Nah, itu tadi sekitar gambaran PKL-nya. Selanjutnya akan ada video dari masing-masing jurusan menggunakan bahasa Inggris. Kepada operator waktu dan tempat dipersilakan. Good morning. How can I help you? Good morning. I have this prescription for my doctor. Okay, let me see. I think we have this one. Let me get that for you. Wait a minute, please. Okay. Here you go. This is your medicine. Oh, thanks God. You are the 7th pharmacy that I have asked today, and there's no one who have this prescription. Sure. I'm glad that we can help you. Thank you. Can you tell me how I should use it? Currently, you need to take these pills once a day before you go to sleep. Okay. How long do I need to take them for? 10 days for this one. It's important that you finish all the package. And if you forget to take it at night, you need to take 2 in the morning. Okay, is it safe to take with aspirin? No, you can't take aspirin while you are on this. No painkillers allowed. Oh, I see. Anyways, are there any side effects? Rare, but
possible drowsiness, dizziness, blurred vision, upset stomach, nausea, nervousness, and constipation. It is recommended that you avoid physically demanding activities after taking this. Also, no driving. Oh, now I see what I should take it before I go to sleep. Yes, exactly. Well, okay then, can I pay with my card? Sure, what's your bank? I only have this Letris Bank. Fortunately, my bank is also Letters Bank. Here is my card. Okay, miss. Is there anything else I can help you? No, that's enough. Thanks for your help. You're welcome. Have a nice day. Have a nice day. Good morning, Miss. My name is Nesha Putri. I am caregiver from SMK Kesehatan Letris Indonesia. What is your name? My name is Wahyu Putri. Can you tell me your nickname, please? I'd like you to call me Miss Wahyu. Okay, Miss Wahyu. This morning, I will check your vital signs such as your blood pressure, your body temperature, your pulse, and your respiratory. The aim is to know how your general condition. Are you ready? Yes, I'm ready.
Okay, Miss. I'll tell you about the result of your blood pressure. It is 120/80 millimeter of mercury. Your body temperature is 37 degrees Celsius. Your pulse is 70 per minute, and your respiratory is 20 per minute. Okay, thank you, nurse. I'll back to my room. If you need help, you can press the bell next to your side, and I'll come to you. Okay, don't forget to take a rest, and have a nice day. Get well soon. Nah, itu tadi video dari masing-masing jurusan. Asik banget kan? Kita kalau praktek di lab juga pasti kayak gitu. Setelah ini akan ada video pengenalan struktur OSIS SMK Kesehatan Letris. Kalian penasaran gak nih sama struktur OSIS SMK Kesehatan Letris? Kalau penasaran, langsung aja lihat videonya. Kepada operator, waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya, selamat datang di SMK Kesehatan Letris Indonesia 1. Saya sebagai perwakilan OSIS ingin menunjukkan seperti apa sih OSISnya walau di masa pandemi ini yang belum berujung. Kita harus selalu kreatif, produktif, dan berdedikatif. Dan tak lupa meningkatkan rasa semangat belajar walau sedang di rumah. Jadi pandemi ini jangan dijadikan alasan ya untuk bermalas-malasan. Tanpa basa-basi panjang, ayo semuanya disimak yuk apa saja sih yang terdapat di OSIS itu. Check it out! Halo Nia, gimana kabarnya sekarang? Hai Kak, Alhamdulillah baik. Anyway Kak, di masa pandemi gini, apa aja yang kita lakuin di luar rumah jadi dibatasin banget ya? Iya bener banget, jadinya kita kalau mau ngerundingin hal-hal tentang sekolah atau OSIS, jadi harus via daring deh, karena harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi kangen gak sih semasa kita rapat dan melakukan kegiatannya secara offline? Iya bener banget, coba kita hubungin semua anggota yuk, supaya tahu kabar mereka satu sama yang lain. Nah, yuk. Hai. Nah ini ada beberapa teman kita nih yang menjabat menjadi SI di dalam OSIS SMK Kesehatan Letris Indonesia 1. Sekretaris dapat membantu ketua OSIS dan wakil ketua OSIS serta menunjang kegiatan organisasi. Bendahara akan bertugas data keuangan serta bertanggung jawab mengenai keuangan organisasi. MPK akan bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung. Humas akan membantu dalam hubungan sekolah dan masyarakat sekolah dalam komunikasi serta sosial. Bidang ini akan membantu dalam mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Desain grafis akan membantu dalam bidang teknologi, editing, serta mendokumentasikan kegiatan-kegiatan. Ketakwaan dan akhlak mulia akan membantu dalam bidang keagamaan yang telah dianut oleh siswa. Bela negara akan membantu melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah dalam kepribadian unggul dan wawasan kebangsaan. Nah, itu tadi ya video struktur OSIS SMK Kesehatan Letris Indonesia. Gimana nih adik-adik setelah lihat video tadi? Ada yang udah kepikiran belum mau ikut OSIS? Karena banyak banget loh manfaat yang kita dapat kalau kita ikut OSIS.
Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya ya, yaitu demo eskol dari masing-masing eskol yang ada di SMK Kesehatan Letris Indonesia 1. Kepada operator, waktu dan tempat dipersilakan. Nama aku Alia Hana Fahira, aku perwakilan dari Ekskul PMR. Nah, aku akan menjelaskan tentang PMR. PMR itu apa sih? Terus PMR itu belajar apa aja? PMR itu adalah kepala merahan. Terus di sini kita akan belajar tentang tandu, ayo siaga bencana, pertolongan pertama, kepala merahan, perawatan keluarga, dan lain-lain. Banyak lagi. Nah, PMR itu ekskul berprestasi juga loh teman-teman di sekolah. PMR itu juga sering mengikuti lomba-lomba sejabodetabek maupun kota. PMR juga menolak banyak prestasi loh teman-teman, seperti juara 1 lomba ASP tingkat Tangsel, juara 1 kepala merahan sebanten, juara 2 perawatan keluarga tingkat sejabodetabek, dan masih banyak lagi. Nah, kita juga pernah lomba di Seman 7 dan mendapatkan 7 piala loh teman-teman. Dan sekolah kita mengadakan lomba PMR tingkat Madia dan juga sebanten dan sejabodetabek loh teman-teman. Segera daftarkan diri kalian untuk menjadi anggota PMR aku ya. Nama saya Mila, saya perwakilan dari Teater Formalin. Ada apa sih dengan Teater Formalin? Yuk kita demoin. Teater Formalin dinaungi oleh seorang guru sekaligus bapak Teater Formalin yaitu Bapak Ahmad Teten. Di teater kita bisa belajar olah tubuh, olah vokal, olah sukma, olah rasa, dan kalian juga bisa mengembangkan bakat kalian di bidang kesenian. Teater Formalin memiliki beberapa prestasi, diantaranya juara 3 LKS tahun 2020 tingkat gugus, juara 1 tingkat Jabodetabek di SMA Negeri 99 Jakarta, juara ketiga tingkat tahun 2015. Yuk kita sama-sama belajar seni dengan cara masuk Ekskul Teater. Akan ada banyak pengalaman yang bisa kalian dapatkan di Ekskul Teater Formalin ini. Yuk langsung aja ajukan dan daftarkan diri kalian ke Ekskul Teater Formalin. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vivian Dewi Febrianti. Saya sebagai perwakilan dari Basket Kesehatan Letris Indonesia 1. Di sini saya ingin mempromosikan kenapa sih kalian itu harus gabung sama kami. Selain seru, menyenangkan, dapat banyak pengalaman, kita juga bisa saling membantu loh teman-teman. Kalau memang kalian belum bisa, gak usah malu-malu dan jangan khawatir karena kita dapat membantu kalian. Dan kalau memang kalian sudah bisa, jangan lupa ya bantuin temennya juga. Dan jangan malu-malu juga untuk bantuin kakak kelasnya. Oke? Sabar banget nih buat ketemu kalian. Jadi jangan lupa gabung bareng kita ya. Dadah, sampai ketemu nanti. Baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. Assalamualaikum, saya Nara dari Ekskul HCLI Herbal Club Letris Indonesia. HCL ini merupakan ekskul wajib untuk jurusan farmasi, namun jurusan keperawatan juga bisa bergabung. Nah, di ekskul ini nantinya kita akan sama-sama belajar mengenai tanaman obat, dari mulai klasifikasi tanamannya, zat berhasil kandung, manfaatnya, hingga cara penggunaannya. Nah, selain itu kita juga akan belajar mengenai cara menanam dan cara merawat tanaman obat tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya Martiati dari kelas 11 Farmasi. Saya di sini sebagai perwakilan dari Eskul Paduan Suara, dan saya di sini berniat untuk mempromosikan ke adik-adik yang baru masuk. Kalian bisa bergabung dengan kami di Eskul Paduan Suara SMK Kesehatan Letris Indonesia. Dan eskul ini adalah salah satu eskul yang sangat mudah dari eskul lainnya. Dia hanya mengeluarkan suara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Kurnia. Saya perwakilan dari eskul Tari Rato Jaro. Rato Jaro merupakan eskul yang bisa diikuti oleh semua jurusan. Di eskul ini nanti kita akan dilatih kekompakan, vokal, dan gerakan tariannya. Di eskul ini juga bertujuan untuk menambah kekompakan dan meningkatkan erat tali silaturahmi antara sesama jurusan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea, nama saya Anggun. Jadi di sini kita perwakilan ekskul Modern Dance. Di sini kami akan menceritakan. Di sini kan beda aja deh semua Modern Dance. Jadi pertama kita melakukan pemanasan dulu. Yang kedua melakukan latihan gerakan koreografi yang diberi dari pelatihnya. Yang ketiga gerakan bersama-sama. Yang keempat istirahat sejenak. Habis itu kita lanjutkan ke gerakan selanjutnya. Kita pulang. Biasanya kalau ND itu udah bangun hari apa aja kak? Biasanya di hari Rabu dan Jumat. Terus kesan-kesannya apa kak? Kesannya kakak kelasnya baik, pelatihnya ngajarin kami dari yang nggak bisa sampai benar-benar bisa. Asik, nyaman banget kita di Modern Dance. Pesan dari kami buat kalian semua, semangat, jangan pantang menyerah apapun yang terjadi. Ya buat kalian bagi yang minat join ke Eskul Modern Dance, apalagi kalian nih yang suka K-pop, ayo dong gabung ke bagian dari kami. Buat kalian semua, fighting! Yeah.
Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Mika. Saya perwakilan dari Ekskul Bulu Tangkis. Saya ingin mengundang adik-adik semua untuk dapat bergabung ke dalam Ekskul Bulu Tangkis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ambalan. Saya. Selamat datang di SMK Letris dan SMK Kesehatan Letris Indonesia 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Taekwondo Indonesia yang bertempat mengajar di SMK Letris dan SMK Kesehatan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sabun Ariyasa yang telah melatih di SMK Letris Indonesia dan Kesehatan dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Dari tahun 2014 kami telah memperbanyak medali. 2014 medali sebanyak emas dapat 5, perak 3, perunggu 1. Tahun 2017 emas 5, hanya emas saja yang kami dapat, yang lain tidak. Di tahun 2019 kita mendapat juara 1 umum, alhamdulillah, tingkat provinsi Banten. Kami dari Taekwondo Letris Indonesia mengajak adik-adik kegiatan Ekskul Letris dan
yang benar-benar kalau kalian dijailin maksudnya. Dijailin, yuk kita lihat contoh orang yang suka ngejailin, diapakan mereka. Bersandiwara. Maaf ya, bukan beneran kok. Thank you. Telah mengikuti kegiatan Ekskul Taekwondo Letris Indonesia dan SMK Kesehatan Indonesia. Ayo teman-teman, adik-adik mengikuti Ekskul Taekwondo di Letris Indonesia dan SMK Kesehatan Indonesia. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya. Taekwondo sudah? Pasti bisa. Taekwondo sudah? Pasti bisa. Kita semua? Pasti menang.
sebagai Ketua Ekskul Paskibra SMK Kesehatan Letris Indonesia. Aku mau jelasin tentang Ekskul Paskibra SMK Kesehatan Letris Indonesia. Nah, Ekskul Paskibra SMK Kesehatan Letris Indonesia itu banyak sekali prestasi yang udah kita dapatkan. Lalu lomba-lombanya juga kita sudah pernah mengikuti lomba-lomba di luar maupun di dalam. Nah, di Paskibra SMK Kesehatan Letris Indonesia, kalian bisa belajar loh, terutama belajar kekompakan, belajar untuk kalian disiplin dengan waktu, sopan, dan mengetahui jati diri kalian. Nah, buat kalian yang mau ikut bergabung bersama Ekskul Paskibra SMK Kesehatan Letris Indonesia, buruan aja daftar, oke? Kita tunggu ya kehadiran kalian. Nah, itu tadi ya adik-adik ekskul yang ada di SMK Kesehatan Letris ini seru-seru kan? Ada ekskul Rato Jaro, ada basket, HCL, terus ada PMR, ada paduan suara, modern dance, badminton, pramuka, terus ada taekwondo, tari tradisional, paskibra, dan juga marawis. Kira-kira kalian mau ikut ekskul apa nih? Apapun ekskul yang kalian ikutin, semoga bermanfaat ya buat kalian. Acara selanjutnya yaitu ada perkenalan wali kelas dari kelas masing-masing. Kepada operator, waktu dan tempat dipersilakan. Yang lainnya tolong on cam ya. Jadi beli deh. Minasan, ohai gozaimasu. Hajime masite watashi no namae wa Putri Rizana desu. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. SMK Kesehatan Letris La ilaha illallah wallahu Indonesia. Meskipun pandemi belum berakhir, kalian semangat terus ya. Jangan dijadikan
Yang lain tolong kameranya on semua ya. Minasan, ohai gozaimasu. Hajime masite, watashi no namae wa Putri Rizana desu. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Putri Rizana. Ibu adalah wali kelas 10 keperawatan 1. Ibu mengajar Japanese Conversation. Motivasi untuk siswa baru SMK Kesehatan Latin Indonesia, semangat terus dalam belajarnya, jangan dijadikan halangan. Untuk siswa baru SMK Kesehatan Latin Indonesia, meskipun pandemi belum berakhir, kalian semangat terus ya. Jangan dijadikan alasan belajar di rumah untuk tidak berprestasi. Semangat terus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Eka Putri Diani. Saya adalah wali kelas 10 farmasi. Saya mengajar farmakologi dan juga pelayanan farmasi. Untuk kelas 10, saya juga mengajarkan dasar-dasar kefarmasian serta K3LH. Motivasi untuk kalian semua, pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat datang di SMK Kesehatan Letris Indonesia. Dan motivasi dari saya, jangan jadikan halangan pandemi ini sebagai halangan bagi diri kalian. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat bergabung di SMK Kesehatan Letris Indonesia. Dan di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Ratna Novianti, biasa saya dipanggil Ibu Ratna atau Bu Nana. Alhamdulillah di tahun ini saya mengajar dari kelas 10 sampai kelas 12 dalam mata pelajaran matematika. Dan juga saya jadi walas kelas 10 KP2. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada kelas 10 KP2 karena telah membantu saya dalam memilih struktur kelas, baik itu dari ketua, wakil, sekretaris maupun sipen. Dimohon untuk kerjasama dan tanggung jawabnya selama 1 tahun ke depan. Harapan saya untuk kelas 10 KP2 itu semoga kita masuk sama-sama, lulus sama-sama, masuk perguruan tinggi yang kita inginkan, masuk tempat kerja yang lebih baik, yang bisa membahagiakan orang tua dan diri kalian sendiri. Dan motivasi untuk kalian, daripada motivasi lebih tepat nasihat ya, karena kondisi sedang seperti ini. Jaga kondisi badan, jaga kesehatan, banyak istirahat, makan teratur, minum vitamin, dan jangan tidur telat karena kita absen dari jam 7 sampai jam 12, absen tepat waktu, tugas Oke, tadi itu dia ya perkenalan wali kelas masing-masing. Kalian udah kenal kan sama wali kelasnya? Udah pada Belum. belum? Nggak kelihatan mukanya, Kak. Terlalu kecil. Nanti bisa kenalan lagi ya sama wali kelasnya di grup chat masing-masing. Setelah Iya. ini kita bakalan nampilin video yel-yel dari kelas masing-masing nih yang kalian kirim. Pasti seru-seru deh yel-yelnya. Kepada operator, waktu dan tempat dipersilakan. Kok bisa sampai ke situ?
suaranya, Put. Perkenalkan, kami anak farmasi, perwakilan dari Putra Putri. Kami dari kelas 10 farmasi ingin menyampaikan sedikit yel-yel. Siapa kita? Tampang security, hati Hello Kitty, canda Hello Kitty. 10 farmasi, cantik dan ganteng muridnya, kece dan cerdas anaknya, apatis pasti juara. Harus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus, kita siap jadi yang terbaik. Harus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus, kita bisa jadi yang terdepan. Yuk ayo, yuk ayo, yuk ayo, yuk ayo, yuk ayo, yuk ayo, yuk. Welcome to KP1, banyak muridnya, berprestasi dan berbudi itu pasti ada, dan kita banyak temui jurusannya. Ayo pilih yang mana? Ya pasti kesehatan. Welcome to KP1, banyak murid hebat, cerdas dan terampil itulah murid-muridnya. Buat kalian yang masuk ke perawatan, anak KP1 seru-seru loh. Kelasku paling maju, yes. Pintar-pintar siswinya. KP2 nomor 1, cantik-cantik muridnya. Perkenalkan, Nah, itu tadi video yel-yel dari kelas masing-masing. Yang pertama ada dari kelas 10 farmasi, yang kedua dari 10 keperawatan 1, dan dari 10 keperawatan 2. Seru-seru ya yel-yelnya, unik-unik nih dari kalian, kreatif-kreatif. Makasih buat yang udah bikin yel-yel. Terus. Oh iya, kalian udah kenal belum nih sama kakak-kakak OSIS yang di sini? Yang operator boleh dong tolong on cam buat perkenalan ke adik-adiknya. Di samping aku ini juga ada 2 kakak OSIS. Oh iya, sebelumnya kenalin, aku Adila Syafa Febriani dari kelas 11 farmasi. Ini ada perkenalan dong, pagi. Hai, nama saya Inul Matahari dari kelas 11 keperawatan 1. Halo, perkenalkan nama aku Salva Sabila dari kelas 11 keperawatan 2. Nah, yang operator juga boleh dong perkenalin dirinya. Jabatannya gimana? Oh iya, jabatan saya di OSIS sebagai wakil bendahara. Aku di OSIS sebagai MPK. Aku di OSIS sebagai bela negara. Ayo lanjut nih yang kakak-kakak operatornya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nurani Aziza dari 12 keperawatan 1. Jabatan saya sebagai humas. Terima kasih. Limit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Latifa dari kelas 12 Farmasi. Saya sebagai Ketua OSIS periode 2021-2022. Terima kasih. Anjay, keren. Haikal, astaga. Ini kan biar banget kameranya. Nah, itu tadi sebagian kakak-kakak OSIS-nya yang jadi panitia di MPLS ini. Nanti kalau kalian masuk OSIS bakalan ketemu lebih banyak kakak kelasnya loh. Dan juga di OSIS itu seru banget. Kalian bukan cuma dapet pelajaran tentang gimana ya? Tentang berorganisasi aja, tapi juga masih banyak pelajaran lain. Selain itu, kalian juga nanti selesai kepengurusan itu bisa dapat sertifikat loh. Kalian ada yang mau ditanyain nggak nih tentang OSIS SMK Kesehatan? Yang mau tanya boleh langsung tanya aja ya. Ada yang mau bertanya? Dari Saya mau nanya Kak, kalau mau masuk OSIS dari kelas berapa ya? Bisa diulang pertanyaannya? Kenapa? Kalau ingin masuk OSIS dari kelas berapa, bisanya dari kelas 10 apa kelas 11? Kalau kamu mau daftar Siapa nih? itu bisa dari kelas 10. Kak, kalau jadi OSIS diseleksi dulu apa enggak? Izinkan aku yang menjawab ya, yang menjawab. Jadi untuk masuk OSIS itu bisa dari kelas 10 sampai kelas 11 juga bisa. Dan kalau misalnya dari kelas 10 mau lanjut ke kelas 11 bakal ada tes ulang. Kemudian untuk tesnya pastilah kita harus mencari yang terbaik dari yang terbaik. Nah, nanti untuk pengumuman OSIS-nya bisa dikabarin lagi sih nanti. Jadi pantangin terus ya. Ada lagi nggak nih yang lain yang mau bertanya? Mungkin masih kepo tentang OSIS SMK Kesehatan atau seputar sekolah letris kesehatan? Kak, saya mau nanya tentang ekskul, boleh gak? Boleh, silahkan yang mau bertanya. Di situ ada ekskul volley gak? Kayaknya nggak ada tadi pas di demo ekskul yang ditunjukin. Sebenarnya ekskul volley itu sih kan karena kita ada dua sekolah, pertama SMK Kesehatan sama SMK Letris. Dari letrisnya itu ada volley, cuman kita bisa barengan gitu sama dia. Cuman untuk saat ini belum tahu sih. Nanti kita akan update apa aja ekskul yang ada. Karena pandemi juga. Ayo, ada yang mau bertanya lagi nggak atau mau sharing? Kak, saya mau nanya. Apa? Ada ekskul futsal putri kakak. Untuk tahun kemarin sebelum pandemi ada, tapi dicampur sama letris. Dan balik lagi kita masih belum tahu sih ekskul yang ada saat pandemi ini apa aja. Oke Kak, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyain? Kak, kalau ekskul itu kita ke sekolah apa masih offline? Online? Benar nggak sih? Bisa diulangin? Apa tadi? Kalau
eskul masih kita ke sekolah atau masih online? Tadi pertanyaannya bisa diulang? Kalau eskul kita masih online atau offline? Nanti kita ke sekolah gitu mungkin. Untuk eskul kalau sekarang-sekarang ini mungkin di online, tapi kayaknya belum operasi lagi deh, soalnya kan belum apa Riz? Belum apa? Iya, karena dari kemarin tuh belum operasi lagi. Mungkin nanti kalau misalnya udah nggak COVID itu nggak menunjak lagi. Karena kan di sini juga masih zona merah. Jadi mungkin belum dibolehin. Dan beberapa eskul mungkin dari pengajarnya, dari pelatihnya juga belum ada. Tuh. Ayo, ada lagi nggak? Ini masih semangat semua kan? Mana nih, kok pada off cam? Jangan-jangan tidur. Kak, kalau eskul silat ada nggak sih? Kenapa, maaf? Kalau eskul silat ada nggak? Selain taekwondo gitu? Apa cuma taekwondo doang? Beksi masih ketemu. Beksi kayaknya deh, yang pakai baju hitam-hitam kayak melayang. Kalau jadi tuh sebenarnya kan kalau di sini dikit gitu kan, nggak dikit sih, lumayan banyak. Cuman kalau misalnya dari kalian ada nih, gue pengen silat saya pengen silat Nah kalian tuh ngegabungin, maksudnya teman-teman kamu yang pengen silat, nanti kayak ngerekrut sendiri gitu. Pak saya mau bikin eskul silat nih gitu. Cuman untuk saat ini sih belum ada, masih taekwondo, karena peminatnya juga dikit. Gitu. Ada lagi atau seputar sekolah? Di sini kalian udah belajar belum? Belum Kak. Belum Kak. Kenapa sih nih audiensnya kayaknya pada bucin-bucin banget nih kelas 10? Kak, kalau Apa OSIS lagi? kesehatan sama OSIS SMK itu beda ya? Kenapa apa? Kalau OSIS kesehatan sama OSIS SMK itu beda. Kan ada tuh IG-nya ada 2 kan. Yang satu OSIS kesehatan, yang satu SMK doang. SMK Letris doang. Gue jawab ya. Jadi untuk OSIS itu dipisah, emang dari letris umum sama kesehatan, dan setiap kegiatan emang dipisah juga. Cuma nanti kalau ada kegiatan LDKO bisa digabung sama letris itu, dan kemungkinan digabung juga sama letris 2. Gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Itu yang cowok-cowok kali aja berminat jadi OSIS, seru banget tau. Atau dari kalian mungkin ada yang mau sharing dulu gimana pengalaman OSIS di SMP-nya? Mungkin ada yang pernah ikut OSIS di SMP-nya? Boleh cerita? Kak, kalau seleksi pemilihan OSIS-nya gimana ya? Untuk pemilihan OSIS, nanti ada kayak kalian
tes masuk ke sini, ada wawancara juga dari pembina OSIS. Terus ada juga nanti diwawancara sama guru BK. Sama kayak kalian masuk ke SMK Kesehatan Letris ini. Cuman dibedainnya dari pertanyaan. Terus seberapa serius kalian mau masuk OSIS, tujuannya apa, visi misi kalian tuh apa gitu. Kali aja nanti kalau masuk OSIS cuman numpang nama kan enggak banget. Udah nggak ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada lagi, langsung kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhibudin SPD. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih host atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita berada di kegiatan MPLS ini ya, di hari terakhir, di hari yang ketiga ya, hari Kamis 22 Juli 2021. Dan saya dapat amanah dari Bapak Kepala Sekolah untuk menutup acara ini. Kepada anak sekalian, sebelum Bapak menutup acara ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nikmah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang telah menyelenggarakan acara ini, dan kepada tim panitia, tim IT yang telah mempersiapkan acara ini ya, baik dari kegiatan Zoom meetingnya dan lain-lain. Dan yang terima kasih juga kepada anakku sekalian yang kelas 10 ini ya. Kalian telah mengikuti, berlelah-lelah diri mengikuti kegiatan MPLS ini melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan ini awal dari semangat baru kalian di tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri maupun kakak kelas kalian sebagai panitia ya dapat memberikan manfaat yang banyak ya, dapat memberikan informasi yang banyak terkait tentang sekolah kita karena masih di masa pandemi ini ya. Dan kita berharap semoga masa pandemi ini bisa berakhir ya. Dan semuanya bisa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga saya sampaikan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak OSIS ya yang mendukung acara ini secara penuh ya. Mulai dari nge-host dan lain-lain ya, termasuk duta sekolah kita Nesa ya. Ananda Nesa. Kelas berapa Nesa, Neng? Ya. 12 keperawatan 1, dia adalah salah satu duta sekolah ya. Mudah-mudahan nanti yang kelas 10 sekarang bisa menyusul mengikuti jejak-jejak kakak OSIS-nya atau kakak kelasnya maupun kakak-kakaknya yang berprestasi. Di MPLS juga kalian sudah mendapat informasi terkait wawasan Wiyata Mandala sekolah, sejarah sekolah, tentang ekskul sekolah, OSIS sekolah, KBM sekolah seperti apa, dan kalian juga sudah dibentuk kelasnya sendiri ya oleh wali kelas. Mudah-mudahan itu jadi sarana belajar buat kalian dan motivasi buat kalian semua. Langsung saja dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan resmi acara MPLS ini saya tutup. Terima kasih kepada anak sekalian. Mungkin Bapak tidak bisa berlama-lama ya sambutan ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan kepada kelas 10 mohon di-mute dulu. Di-mute dulu yang lain. Bapak berharap kalian bisa mengajak orang tua kalian mengikuti acara ini tadi ya sampai hari ini selesai supaya orang tua kalian tahu bahwa sekolah kita tuh meskipun masa pandemi tetap aktif ya. Dan insya Allah sekaligus pengumuman besok KBM yang kelas 10 sudah mulai aktif.
silakan nanti tanyakan jadwalnya di wali kelas masing-masing, kenalan ke gurunya masing-masing ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhyiddin SPD atas penutupnya. Selanjutnya, adik-adik dimohon jangan keluar dari Zoom dulu ya, karena kita mau foto bersama. Ya, semuanya tolong on cam ya Kak. Dada-dada. On cam, terus tangannya dada-dada ke kamera ya. Enggak, bisa. Soalnya aku virtual. Bentar ya. Bentar ya. 1, 2. On cam dong semuanya. Bentar ya. Satu lagi. Nah. Oke. Makasih semuanya buat yang udah berpartisipasi dalam MPLS. Jaga kesehatan semuanya, jangan keluar rumah dulu kalau emang nggak penting-penting banget, tetap jaga kesehatan. Terus juga nanti kita bakalan ngumumin siapa siswa yang aktif dan berkreatif selama MPLS 3 hari ini. Nanti diumumin di grup sekolah ya setelah MPLS selesai. Makasih semua, kurang lebih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Dadah.